tugas saya ada satu nih ya. Nih ya, dari website Islam Web ya. Jangan mau bicara siapa nih? Kencang-kencangnya mereka ya. Membunuh para nabi ya. Yang beriman siapa? Nih. Siapa? Nomor diam. Mari ya, kita lihat penjelasannya. Ada beberapa nabi yang dibunuh dari yang diceritakan ulama kita ya teman-teman. Saya tanya Al-Quran, Nabi siapa yang dibunuh? Dan sahabat Al-Quran, bukan dari cerita ulama. Dan Yahya ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Segala sesuatu dijelaskan secara dari ahli kitab. Di antara yang paling sahih dalam masalah ini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah ya. Ada penjelasan Al-Qur'annya ya teman-teman. Katakanlah mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah. Jika benar kalian orang-orang yang beriman. Nah ya. Ucap Ustaz Yusuf baca Lukas 11. Lukas 11 Ustaz. Lukas 11 ayat ke-47 antum coba baca. Lukas 11:47. Lukas 11:47 ya. Ayat 47. Setelah ini Pak Bambam jangan kabur ya. Kabur semua. Yusuf. Apa? Yusuf. Sebentar dulu. Tadi saya punya pertanyaan. Ya, pertanyaan saya. Nabi siapa yang dibunuh? Di dalam surat 16:89. Kagak ada saya bawa Quran. Iya. Di dalam Quran saya tadi bawa literasi Islam Web jawabannya. Kenapa ulama? Kenapa malah melenceng? Jangan, kau bicara saya diam. Sebentar. Lukas 11:47 kan. Sebentar dulu. Tadi kan saya bertanya dalam surat Al-Baqarah 61. Anda sendiri mengatakan nabi-nabi yang dibunuh bla 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 bla. Sedangkan saya komparasi dengan surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah 20. Di situ dikatakan firman Allah datang kepada Musa mengangkat nabi-nabi dan para raja. Terus Anda mengatakan, pertanyaan saya, nabi-nabi siapa yang dibunuh? Anda bilang Yahya dan Zakaria. Saya baca dalam surat Yusuf, surat 12 namamu ya, Yusuf 111. Al-Quran, sebentar saya baca dulu ya, sebentar. Baca terjemahnya ya. Iyalah. Berarti saya salah, nggak boleh terjemahan? Boleh. Oh yaudah. Karena kan memang umat terjemahan toh. Jangan gitulah. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran. Al-Quran bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, memerinci segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sama dengan surat 16 ayat 89. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, nabi-nabi yang tadi kau bilang itu di surat berapa? Al-Quran berapa? Oke. Yang dimaksud Al-Quran surah Yusuf itu, Pak Bom bukan merincikan kemauanmu ya. Itu dulu ya, kamu harus pegang Al-Quran saya itu ya, jangan menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu bukan maunya kamu yang dirincikan, bukan ya. Ustaz Yusuf, Lukas 11:47 dibaca kan? Coba di situ sudah dijelaskan juga. Saya tanya Al-Quran dalam Alkitab. Dalam Bible juga ada. Coba Ustaz Yusuf. Kejang-kejang dia. Lukas 11:47. Sama aja. Masuk di Lukas 11 nomor 47. Ayo tukang gambar dia kejang-kejang. Saya tanya Al-Quran. Baca kan? Sama. Narasi Quran juga sama. Coba Lukas 11:47.
Aduh. Geserin tulisannya. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Iya. Terus lanjut. Sabar. Selain kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Ya. Inilah mereka nih. Kena dia. Oke, saya jawab. Dengar ya. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Alkitab menjelaskan segala sesuatu, tidak ada. Iya, diakuinya enggak. Dengar dulu. Kagak lengkap Alkitabnya katanya. Iya. Inilah diskusi nggak sehat ini. Sebentar. Kenapa nggak sehat? Saya sendiri di sini Kubal Bali, sabar lo. Di dalam Alkitab tertulis begitu. Tadi kan gini, Pak Bombom, ada bidangnya tersendiri. Ya. Ada bidangnya tersendiri. Kalau mau bahasa Yunani sama Bang Nandar, saya udah ngomong ya nggak bisa saya bahasa Yunani sama Bang Nandar gitu ya. Ayo Kalau bahas Quran sama saya. baca. Kalau bahas yang masalah yang lainnya bisa sama Uniripa. Tuh saya sediakan apologetnya. Ini mana? Uniripa, Nandar. Sudah selesai. Gua ngomong dulu ya. Di dalam Alkitab tertulis segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tadi Nandar bawa ke Lukas 11:47, saya sudah jawab dengan ayat itu. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quran, sebentar, Rifa sabar Bu Rifa. Pertanyaan saya, di dalam surat 16 ayat 89, di situ dikatakan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Yusuf PI yang baik hati, saya mau bertanya, di dalam surat 16 ayat 89, tolong jelaskan sama Pak Bombom, Nabi siapa yang dibunuh di dalam Al-Quran. Silakan. Iya. Silakan Uni. Sebentar Umi Rifa, saya datang sini. Sama aja. Sama aja. Kalau kalian Ali Imran sebentar, saya hormati perempuan. Sebentar, kalian berdua dulu nih. Silakan jawab laki-laki dua. Jangan lampiaskan ke perempuan. Karena saya laki-laki. Enggak, sebentar Umi Rifa. Sabar Umi Rifa. Sebentar Umi Rifa. Saya sabar. Nah, udahlah, tenanglah. Anda tidak tahu. Sebentar. Teman-teman, 3 lawan 1 loh. 3 lawan 1 loh. 3 loh. Sebentar, saya tidak mau masuk di iman Anda. Kalau saya masuk, Anda tadi sudah masuk, perempuan tidak di. Tahu nggak Rifa? Perempuan itu adalah pembuat sial dalam ajaran Anda. Perempuan membawa sial. Anda boleh setujukan hadisnya? Sebentar, perempuan membawa sial salah satunya. Makanya saya malas dengan perempuan. Perempuan diam dulu. Enggak, saya tidak mau dengan perempuan. Sabar, perempuan diam dulu. Saya nggak mau diskusi dengan perempuan. Sabar. Yusuf PI, Anda buka komal, saya naik di sini. Kabur. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 12 kan? Itu Anda berkata demikian. Sebentar. Sabar. Inilah mereka teman-teman Kristen. Saya sarankan buat Anda, tolong lihat sama Pak Bombom. Kalian jangan mengikuti begini. Jangan pernah naik ya. Curhat. Belajar sama Pak Bombom. Oke. Tuh kan, curhat. Oke. Curhat. Nandar dan Yusuf PI, pertanyaan saya, baca ya, sebentar. Iya. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Berarti nabi-nabi sebelumnya.
Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Silakan, Nabi siapa yang dibunuh dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran mintanya. Iya. Dalam Al-Quran menjawab Al-Quran dong. mintanya. Al-Quran menjawab Al-Quran dong. Silakan. Ya Uni ngomong dulu sama netizen. Dari tadi nggak ada ngomong Uni. Mau ngomong apa Uni sama netizen? Sudah, anggap saja saya mau syahadat. Udahlah, anggap saja saya mau syahadat. Lanjut. Jangan. Lanjut. Waduh, mulut jaga loh. Oke, sudah ya giliran saya. Sekarang giliran. Tunggu. Sekarang giliran saya bertanya. Pak Bambam, jangan bertanya terus. Giliran saya bertanya. Belum. Oke. Nandar. Oke, diam. Aku diam. Nandar. Aku diam. Ya, aku diam. Saya bicara dulu untuk satu jemaat ya. Oke. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenalah, inilah pendeta Bom yang gendut. Apa ya? Yang cabi. Udahlah, dijawab. Kalian dulu kan ya. harus lucu-lucu juga. Lo macam kagak kenal Bom aja. Dijawab dulu. Ya sudah, Ya. sabarlah. Saya bicara untuk jemaat saya dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Pak Bom sayang kalian. Sudah 6 tahun Pak Bom turun di YouTube. Iya. Jadi tolong follow Pak Bom. Malah promosi. Jangan membela iman kalian nggak apa-apa. Lihat kan yang terjadi. Malah pansos. Di dalam Al-Quran menjelaskan, sudah, terima kasih banyak. Saya sudah diberikan waktu, itu aja. Di dalam Al-Quran mengatakan, kami hadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat, kabar gembira bagi kaum muslim. Sedangkan dalam surat Al-Hijr kami telah memerinci, tulisan memerinci segala sesuatu. Pertanyaan saya, ada memerinci dan segala sesuatu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Saya jawab dulu ya tadi. Boleh, silakan Tad. Ini Ali Imran ya. Al-Quran menjawab. Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, siapa yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar? Mari kita lihat ya. Di atsarnya nih ya, nih para sahabat tentang pembunuhan Nabi Zakaria nih ya. Ya, tentang pembunuhan Nabi Zakaria dan Yahya disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Ya, riwayat-riwayatnya berasal dari mana? Di sini jelas ya.
Baca kau sendiri aja ya Pak Bom. Ya seperti apa Al-Quran antara berapa? riwayat Saya yang mau paling buka Al-Quran sahih dalam berapa? masalah Al-Quran ini berapa? adalah Ibn Abi Syaibah Ya, Al-Quran dalam kitab berapa? Al-Musannalnya. Ia meriwayatkan bahwa Urwan bin Ibnu Jubair berkata, tidaklah berapa? Yahya ibnu Zakaria dibunuh, melainkan atas perintah seorang wanita pelacur yang berkata kepada tuannya, aku tidak akan senang kepadamu sampai engkau membawa kepala Yahya kepadaku. Lalu tuannya itu pun pergi dan membawa kepada mereka Yahya kepadanya dalam sebuah panci. Ya tuh. Begini Ustaz. Ada Di dalam surat pemikirannya, ya. 11 surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci. Iya, bukan Yang menjelaskan diturunkan dari maunya sisi Anda Allah. secara Loh. perinci. Loh, kan di situ bilang Nabi. Pertanyaan saya, Nabi siapa yang dikasih letter? Iya, Al-Quran saya itu bukan menjelaskan secara rinci maunya Anda Aduh. Anda gitu, bukan ya. Bahasa orang tanya baru. Sabar, Bud. Ya sudah. Ya, dan tadi yang tidak sopan siapa? Yang tadi tidak sopan dari awal siapa? Nah, Sekarang- kamu dari awal yang tidak sopan siapa? Bang Nandar tuh Saya giliran naik Bang sini Nandar untuk belum supaya ngomong tuh. kenapa kalian naik? Iya ya, Ustaz Yusuf Kenapa kalian tadi naik? yang di Kenapa kalian permasalahan naik? Bobon tentang Yunani apa? Kenapa kalian naik? Masalah Ya, sebentar, kenapa firman, kalian naik? logos. Logos. Iya. Logos menurut kamu logos itu apa? Oke. Apa Aku yang kalau nanya logos itu dong. perkataan? Aku yang nanya dong. Kok malah Anda yang nanya ke saya? Logos itu apa? Logos itu apa menurutmu? Oke, Logos oke. apa menurutmu? Baik. Oke, kita buka aja ayatnya ya. Kita buka ayatnya ya. Logos itu apa? Menurutmu Loh. logos itu apa? Logos itu apa? Saya yang harusnya nanya. Iya, menurutmu logos apa? Ilmu Iya, kau baik. logos apa? Menurut Baik, ilmu oke. kau logos Gue apa? jelasin. Gue jelasin ya. Nah, oke. Logos apa? itu sebagaimana di dalam gue jelasin ini nanya dijelasin nggak mau. Gimana sih? Jangan Gue jelasin ya. emosian, Setelah itu gue Pak tanya balik. Bom. Jangan Logos itu emosian, apa? kenapa Oke. sih? Enggak usah nggak emosi. Logos itu apa menurutmu? Astagfirullahaladzim, mau dijelasin. Oke. Ya silakan, saya tunggu, saya diam. Logos itu. Baik, saya jelaskan ya. Sebagaimana di dalam Yohanes 1 nomor 1, kita buka. Aku bukan ya. Bentar. Yohanes 1 ayat 1. Nanti gue tanya balik sama lu ya, Pak Bom ya. Nah, logos itu apa? Jangan nyanyi dong. Logos itu apa? Iya ini gue jelasin. Astagfirullahaladzim, gue jelasin. Gue jelasin, jangan usah Yusuf besarin layar aku bisa atau gini aja deh nggak Saya apa-apa. lihat ilmu kau. Logos itu apa? Dalam bahasa Yunani saya tanya logos Gua itu apa? jelasin. Ya, logos itu apa? Iya, gue jelasin ini, gue jelasin. Ya. Ya, ini Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya NRK en hologos, kai hologos en prostonton, kai theon en hologos. Ya, jadi logos di dalam Bible bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Firman. Kalau kita lihat di dalam Bubble Hub-nya, kita lihat teman-teman ya. Bang Nandar, tolong Kita ehonya diturunin Bang. lihat di Kencang banget ehonya Bang Nandar. Oh, terlalu kencang ya? Kencang banget ehonya, pecah suara ente. Iya. Iya. Pecah ya? Oke, sudah. Sekarang masih? Masih enggak? Masih? Udah. Halo? Udah. Baik. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu logos itu diterjemahkan sebagai word. Kalau mau saya tunjukkan Bible dalam bahasa Inggris, Ustadz, saya mohon punya apa? Minta waktu ya, saya ambil Bible dalam bahasa Silakan. Inggris mau. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Iya. Kalau saya nggak mau jawab sembarangan, saya Nah, ini saya punya nggak Bible belajar Yunani, dalam nggak bahasa belajar Inggris. Yunani saya. Ya. Yang belajar Yunani Kita Bang buka Nandar. di dalam Yohanes ya. Oke, teman-teman lihat ya. Ini di dalam Yohanes, kitab Yohanes 1. Kita lihat di sini. Yohanes ya.
Di dalam Yohanes 1 kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word and the word was with God and the word was good. Kita lihat di sini ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah bukan firman Tuhan. It was probably an early Christian hymn. Oke, sudah saya jelaskan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sabar, Menurut Bible yang Anda, sabar dulu, belum selesai. Belum selesai. Ini saya. Ternyata di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, logos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah word. Sekarang saya Suaramu hilang. satu data lagi dalam berita dasar. Sabar, Anda kan minta penjelasan, saya jelaskan ya. Enggak, sebentar dulu. Masih ada suara panjang lebar. Ada. Sebentar, Nandar, jangan kemana-mana dulu. Saya cuma tanya pendek saja. Sabar dulu, kok nggak sepanjang lebar? Nggak, ini saya lagi menjelaskan. Nih, saya Sok tunjukkan ya. tahu. Cuma satu kata sebentar saja. Sedangkan langsung tewas. Nah, udah sabar dulu. Lagi gua jelasin ya. Kalau kita lihat di dalam berita dasar atau bahasa Ibrani, kita lihat ya. Beresit hayah hadavar vehadabar hayah im ha Elohim ve'elohim hayah hadavar. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani firman ini diterjemahkan menjadi hadavar. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Bomom, ya. Ini pertanyaan saya kepada Pak Bomom. Jangan kau bertanya dulu sebentar. Menurut iman Kristen, kok jangan bertanya, sudah saya jelaskan. Enggak, belum, pertanyaan saya dalam bukan itu. Bible Anda, Sebentar, Nandar, Anda bicara saya diam, sebentar. Menurut pemahaman Anda, logos itu perkataan atau ilmu atau kecerdasan menurutmu? Logos itu. Oke, menurut Alkitab Anda, logos itu adalah satu kata atau perkataan. Sebentar. Oke. Yusufi, kasih besar saya. Oke. Jangan menjelaskan iman saya. Sabar dulu. Saya harus menjelaskan. Saya mau tanya. Jangan gitu. Kok jangan menjelaskan? Loh, saya bertanya Al-Quran. Saya bertanya Al-Quran. Ya ingat ya. Kasih besar saya. Ketika saya bertanya Bible, sebentar. Iya, Anda bertanya. Ustaz, jangan Kasih besar saya. Ustaz. Ya. Jangan kabur. Takut. Jangan kabur. Tadi kamu tanya logos. Kamu tadi tanya logos. Iya, ini logos. Kamu tadi tanya logos. Logos. Kasih besar saya. Enggak apa-apa. Kalau nggak kasih besar saya, saya turun. Enggak apa-apa, habis. Kasih besar saya. Oke. Kabur. Kasih besar saya. Ustaz, enggak apa-apa, kasih besar, habis gini gua nanya sama lu ya. Sebentar ya. Oke, silakan. Logos. Oke. Silakan. Diterjemahkan firman. Remata atau perkataan. Remata. Diterjemahan firman. Saya tanya sama Anda, logos dan firman sama nggak artinya? Jangan senyum. Logos dan remata sama nggak artinya? Tidak, logos dan apa? Remata. Oke, gue jelasin, Ustadz Yusuf. Iya, gue jelasin ya. Gue jelasin. Saya tanya dulu, cepat saja. Ustadz. Logos dan remata. Logos dan remata sama nggak? Gue jelasin teman-teman ya. Gue jelasin nih. Kita lihat. Sebentar, Ustadz, kasih besar aku dulu. Saya cuma jelasin. Sebentar, kasih besar saya. Sebentar. Gak apa-apa. Kalau nggak saya turun. Gak apa-apa. Kasih besar saya. Oke, sebentar ya. Oke. Nanda pernah sekolah di pelajaran sekolah namanya biologi. Saya tanya sama Nandar, biologi ini bahasa dari mana? Biologi. Jangan kemana-mana. Kita logos pada sama remata. Jangan ke biologi. Saya mau kasih sekolah kau. Biologi jangan. Mau kabur. Mau saya jelaskan nggak? Oke. Mau saya jelasin nggak? Mau saya jelaskan. Biologi ini bahasa dari mana? Oke. Mau saya jelaskan. Saya bentar. Logo dan rema. Oke, langsung saja. Saya mau tanya, logosnya apa? Ini langsung saja. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data, Ustaz. Kalau nggak jawab saya turun. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Saya turun kalau nggak jawab. Silakan turun. Saya tunjukkan data. Makasih banyak. Saya tunjukkan data. Teman-teman, mindset. Lu kabur. Saya tunjukkan data. Kabur. Dasar bom. Nih teman-teman lihat ya. Gua mau jelasin pakai data. Teman-teman lihat ya. Kabur si bom. Lihat teman-teman ya. Ini gua jelaskan perbedaan logos dengan remata. Ya, saya jelaskan ya. Di dalam kita buka di dalam Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Yunani.
Nah, ini perbedaannya teman-teman ya. Nah, si Bomom kabur tuh ya. Nih. Ini kan Yohanes 1 nomor 1, en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Bang Nandar, perbedaan logos dengan remata itu apa? Logos itu satu kata. Di mana buktinya Bang Nandar? Kita lihat bubble hub-nya. Jadi teman-teman, kalau logos itu adalah satu kata. Di mana datanya? Kita lihat teman-teman ya. Yohanes 1 ayat 1 di dalam bubble hub-nya. In the beginning was the word. Nah, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Logos, Ustadz Yusuf, suara napasnya kedengar Ustadz. Bentar ya. Masya Allah. Bisa di-mute dulu tadi. Sorry. Iya. Nah, teman-teman, ini kata logos kita buka ya. Kita buka leksikonnya. Leksikon daripada logos adalah singular. Jadi satu kata. Kata apa? Kalau remata itu plural. Di mana datanya? Langsung saja ke Yohanes 17 ayat ke-8. Kita lihat ada kata-kata remata. Ini yang maksud di Bobom ini. Nah, kalau remata itu artinya word atau perkataan-perkataan. Ya, di mana kita lihat di apa namanya itu interlinearnya apa? Plural. Makanya teman-teman, Allah di dalam Al-Qur'an cari dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis, Yesus tidak pernah disebut sebagai kalamullah. Karena kalam itu banyak. Tetapi Yesus adalah satu kata dari Allah. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Yesus itu adalah satu manusia yang diciptakan dari satu kata dari Allah, kun, jadilah. Makanya di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata logos. Logos itu satu kata. Sudah saya perlihatkan tadi. Sedangkan remata adalah